Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Majid Channel. Masih di seputaran asam lambung anxiety psikosomatik. Di pagi kali ini saya mau membahas masalah dampak-dampak seputaran asam lambung anxiety psikosomatik ya teman-teman. Dampak-dampak apa aja? Banyak. Contoh-contohnya seperti dada panas, kepala pusing, keliangan, terus ada sesak, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman jangan takut, jangan gelisah, dan jangan panik. Kita pelajari sama-sama. Kita harus memahami macam-macam dampak-dampak asam lambung ini, dan kita harus memahaminya. Cara-caranya kita harus bisa ya teman-teman, kita harus pelajari. Caranya bagaimana? Simak terus di video ini. Seperti yang pernah saya alami, dampak dari asam lambung ini memang cukup tidak enak dan cukup tidak nyaman ya di teman-teman yang saya rasakan. Dan selama saya mengalami ini juga itu selalu dihantui dengan rasa sensasi-sensasi yang datang di badan saya. Itu yang disebutnya 1000 sensasi, 1000 rasa, 1000 sensasi ya teman-teman. Bagaimana kita harus cara memahami dan cara-caranya untuk kita pelajari ya teman-teman. Saya itu sembuhnya tidak menggunakan obat atau dengan obat-obatan herbal ya teman-teman. Saya cukup dengan alami, dengan cara saya dengan menggunakan air putih hangat. Saya tidak menggunakan obat ya teman-teman. Bagaimana caranya dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Contohnya seperti kita itu dada kita sering panas, sering sesak. Itu dikarenakan gearnya kita sedang meningkat, gear kita yang sedang naik ke atas melalui kerongkongan kita menjadikan dada kita menjadi panas, jadi sakit, kadang-kadang sampai sakit ke belikat belakang ya teman-teman. Dan tenggorokan kita menjadi agak radang ya, jadi terasa mengganjal. Itu yang disebabkan dari gear kita yang meningkat ke atas. Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana kita cara memahaminya? Kita harus santai, kita harus rileks ya teman-teman. Ini hanya penyakit biasa. Ini penyakit yang mudah untuk kita pahami karena setiap harinya ini selalu muncul ya teman-teman. Itu dulu yang saya rasakan seperti itu. Sering sekali saya rasakan, hampir setiap hari itu. Karena di pencernaan kita itu, lambung kita itu belum sempurna, belum sembuh ya teman-teman, masih terganggu. Makanya dari itu bagaimana caranya? Kita harus makan teratur, minum kita teratur, pola tidur kita juga kita harus jaga dan teratur juga ya teman-teman. Makanya yang teratur bagaimana? Kita makan kalau lambung kita itu, pencernaan kita itu sedang lagi ada gangguan, itu kita mungkin makannya itu kadang-kadang suka sering begah, kadang-kadang makan kita selalu mual, pengen balik lagi ya teman-teman, seperti itu gejalanya. Itu bagaimana untuk cara mengatasinya? Kita harus makan pelan-pelan, walaupun sedikit itu harus kita makanin ya teman-teman. Itu 2 jam sekali kita makan lagi, nanti 2 jam sekali kita makan lagi. Saya juga dulu kayak gitu tuh, sehari bisa 6 kali makan teman-teman, karena makan kita sedikit, karena lambung kita itu belum sembuh, belum normal ya teman-teman. Jadi kita makannya sedikit-sedikit. Kadang tuh saya makan cukup 5 suap, 4 suap, itu udah. Nanti 2 jam lagi mau lapar mau enggak, pokoknya makan lagi ya teman-teman. Terus minumnya juga kita harus jaga. Kita minum paling sedikit 8 gelas. Itu saya minumnya itu selalu memakai air putih hangat ya teman-teman, untuk menetralkan cairan asam kita yang naik ke atas. Kita netralin, kita harus biar turun ke bawah lagi. Cairan asamnya itu yang enggak enak pokoknya, itu yang membuat dada kita sering panas, sering sakit,
sering mengganjal di tenggorokan kita, kadang-kadang sampai ke mulut jadi asam. Itu cara-caranya kita harus minum air putih hangat terus sedikit-sedikit. Terus ditambah lagi saya dulu melakukan latihan olahraga pernapasan diafragma ya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya saya mengambil napas lewat hidung panjang-panjang, terus saya tahan di perut sampai saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 detik. Saya buang pelan-pelan lewat mulut. Itu saya lakukan juga 2 jam sekali, 2 jam, kadang-kadang 2 sampai 3 kali ya teman-teman. Itu untuk supaya katup lambung kita itu rapat lagi, supaya tidak membuka. Apabila kalau membuka itu jadi cairannya bisa naik ke atas. Kalau tutup katup esopagusnya itu sudah rapat lagi, maka cairannya tidak bisa naik ke atas ya teman-teman. Memang jangan terlalu banyak ya olahraga ini, kadang-kadang kita bisa menjadi pusing, tapi kalau sekali 2 kali 2 jam sekali sih nggak apa-apa, jangan terlalu kebanyakan. Dan itu cara kedua untuk mencegah gear kita naik ke atas teman-teman. Dan cara ketiganya itu tidur kita ya teman-teman. Tidurnya itu malam kita itu harus kita jaga 8 jam kita harus tidur. Dari jam berapa? Nah, sebelum maghrib kita udah selesai makan teman-teman. Setelah maghrib kita nunggu sampai sholat isya, kita duduk-duduk sebentar. Nah setelah sholat isya kita udah mulai terapin. Kita harus menerapkan tidur kita jam 7, paling minim jam 8. Kita harus terapin ya tidur kita teman-teman. Ya paling minim jam 8 lah. Jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 kita udah bangun. Setengah 5 kita pas sholat subuh. Kalau memang nggak bisa tidur kita paksain, kita terusin, kita paksain. Pokoknya mau tidur mau enggak, kita udah di rebahan di kasur ya teman-teman. Kita biasain lama-lama nanti terbiasa. Saya juga dulu kayak gitu, karena saya dulu nggak biasa tidur ya yang namanya sore biasa. Kalau orang laki tidur itu paling ini jam 10, jam 11 ya teman-teman, itu yang saya rasakan. Tapi dengan saya paksain setiap hari, saya biasain lama-lama saya terbiasa tidur jam 7, jam 8 udah. Setelah sholat isya saya udah tertidur. Pertama-tama memang kadang-kadang di tengah malam suka terbangun, tapi setelah itu saya tidur lagi, saya paksain lagi teman-teman sampai jam 5 sholat subuh, baru aktivitas olahraga, minum air putih hangat dulu, olahraga muter di halaman rumah atau pokoknya di komplek-komplek lah yang ada depan rumahnya, komplek atau lapangan lah, pokoknya keluar rumah kalau pagi jalan. Itu dulu yang saya lakukan seperti itu teman-teman, untuk menetralkan gear kita supaya gear kita tidak naik ke atas, tidak menjadi pusing, kelingan atau sempoyongan teman-teman. Itu cara 3 yang saya jaga, yang saya pahami, dan nah itu teman-teman cara-cara saya mengatasi gear yang naik ke atas ke kerongkongan kita ya teman-teman. Dengan 3 cara itu yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah sampai saya membaik sampai saat ini ya teman-teman. Dan masalah pusing kesempoyongan juga itu saya lakukan, bagaimana cara-caranya kita untuk mengatasinya. Kita harus pahami dulu dampak-dampaknya, dengan cara apa kita mengobati pusing, sempoyongan, oleng. Kadang-kadang kita sering mau jatuh atau mau pingsan, dan sampai kadang-kadang kita sampai berpikir sampai kita mau mati ya teman-teman. Perasaan kita akan mati ya teman-teman. Itu yang saya rasakan waktu saya mengalami penyakit asam lambung. Itu pasti yang mengalami penyakit asam lambung itu pasti merasakan seperti itu, pusing, sempoyongan, oleng.
terus yang katanya mau jatuh, mau pingsan, lemes, dan pikiran kita itu kemana-mana ya teman-teman. Itu selalu berpikir takut jatuh, takut pingsan, takut meninggal. Itu yang selalu saya rasakan. Itu juga sebenarnya kalau kita memahami cara-caranya itu mudah ya teman-teman. Kenapa kita bisa pusing sempoyongan atau oleng ya, caranya bagaimana mengatasinya. Sebetulnya pusing sempoyongan oleng itu dikarenakan dampak kita gizi kita itu, energi kita itu kurang, asupan gizi kita kurang. Kenapa? Karena kita itu pencernaan kita itu, lambung kita sedang terganggu, jadi makan kita kan nggak banyak. Kalau makan banyak kan sakit, jadinya asupan gizi, asupan energi kita itu ke badan kita itu kurang. Contohnya lah, kita kadang-kadang kalau kita nih makannya telat, orang normal biasa ya teman-teman, dulu pernah saya rasakan juga. Kalau kita makan kita telat tuh kepala kan sering pusing, kadang-kadang suka gliyeng-gliyeng gitu, suka lemes ya teman-teman. Itu seperti itu sebetulnya. Karena kita selama ini mengalami penyakit asam lambung ini, pikiran kita menangkapnya beda. Karena itu sebetulnya penyakit itu, pusing sempoyongan itu sudah kita rasakan sejak dahulu. Tapi kalau dulu pikiran kita itu di bawah pikiran normal ya teman-teman. Karena sekarang kita nih, pikiran kita itu bukannya kita nggak normal ya teman-teman, pikiran kita terganggu oleh penyakit ini. Jadi kita harus bagaimana, kita nanganin, kita harus banyak makan, kita benahi dulu lambung kita sembuhin dulu. Nanti kalau memang lambung kita udah membaik, sudah sembuh, gearnya tidak naik ke atas, nanti pusing sempoyangannya juga akan membaik juga ya teman-teman. Pikirannya juga, pikiran yang mau mati lah, pikiran yang mau pingsan lah, pikiran yang mau jatuh lah, yang lemas, pokoknya itu semuanya bakalan hilang dengan sendirinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengalami ya teman-teman, saat ini itu tidak ada datang lagi. Apabila juga ada datang, paling kayak gitu kita udah bisa menangani. Dengan caranya bagaimana, kita harus makan banyak, kita asupan gizi kita, energi kita, dan terus kita seringin minum air putih manis, air putih hangat manis ya teman-teman. Susah banget, air putih hangat manis untuk menambah glukosa kita yang turun ya teman-teman. Kita normalin lagi gula kita supaya kita lebih kuat lagi energi kita dan gizi kita. Apabila lambung kita, pencernaan kita sudah baik, sudah pulih, makannya udah normal, makannya udah enak, makannya udah banyak, maka gizi kita terpenuhi, energi kita full lagi, udah dicas ya teman-teman, seperti HP nggak lowbat. Kalau makannya udah penuh, minumnya udah normal, itu baterainya jadi naik lagi. Seperti kayak gitu ya teman-teman, ibarat kata seperti itu, seperti HP kita udah dicas lagi, pencernaan kita sudah membaik, kita udah makan udah normal, minum kita udah normal ya teman-teman, energi kita itu udah bertambah, gizi kita udah terpenuhi di badan kita nggak bakalan ada datang yang namanya pusing, oleng, sempoyongan, atau mau jatuh atau mau pingsan, lemes, itu udah nggak ada ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya saya juga mengalami yang namanya seperti itu ya teman-teman. Tapi ya nggak sekaligus kayak gitu, kita harus bertahap. Memang tidak sehari 2 hari bisa, enggak. Kita mungkin perlu waktu 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan ya teman-teman. Memang kita bertahap, kita harus bersabar, kita harus jalani ini semua. Kalau memang kita niat untuk sembuh teman-teman, kita lakuin, kita jaga makannya, minumnya, semua pikirannya kita jaga, olahraganya, tidurnya, semuanya kita jalanin selama 3 bulan. Insya Allah teman-teman pasti membaik lagi ya teman-teman. Pertama, membaik dari lambung kita, perut kita yang biasa melilit, suka perih, itu
nggak ada rasa sakit lagi di lambung kita. Setelah lambung kita udah selesai membaik, nggak ada yang namanya dada sakit panas gitu yang gernya naik ke atas itu. Kalau kita udah memperbaikinya nggak ada ya teman-teman. Nah setelah itu apabila lambung kita sudah normal membaik, kita udah bisa makan normal, minum normal, kita olahraganya normal, pikiran kita normal, itu yang namanya sempoyongan, oleng, mau jatuh, mau pingsan itu udah nggak ada lagi teman-teman. Nah itu udah di 80% kesembuhan. Kalau udah setelah itu, kalau udah 80% kesembuhan, teman-teman boleh mencoba makan makanan yang pantangan tapi dengan porsi yang dijaga, cukup sedikit dan dijaga tahapnya. Jangan setiap hari mentang-mentang pengen makan pedas setiap hari, makan pedas pakai sambal ini pakai sambal, jangan juga teman-teman. Yang penting kita udah bisa makan sambal. Ini misalnya pengen makan balado telur atau balado yang ada sambalnya lah gitu, kita coba dulu. Apabila lambung kita tidak apa-apa, nah berarti kita sudah di ambang kesembuhan dari 90 ya teman-teman. Tapi kita harus jaga porsinya dan jaga waktunya, jangan sampai setiap hari kita lakuin. Kalau kita lakuin setiap hari itu namanya kita sembarangan, nanti kambuh lagi, susah lagi gitu. Saya harapkan teman-teman jangan seperti kayak itu. Kita ngobatinya sebetulnya gampang ya teman-teman, kalau kita udah tahu cara-caranya dan udah tahu trik-triknya bagaimana kita harus lakuin apabila lambung kita ini kambuh perih lagi. Kita harus cepet-cepet kita benahin dulu lambung kita perbaiki dulu cara-caranya dulu. Yang penting yang ada di lambung kita ya teman-teman. Nah dari lambung, kalau apabila lambung sudah membaik, nanti semuanya akan membaik satu-satu. Seperti itu yang saya rancang untuk penyembuhan waktu saya. Dari lambungnya dulu, pertama lambungnya yang perihnya dan sakitnya, belilitnya itu saya perbaiki dulu ya teman-teman. Itu udah membaik, terus gernya yang biasa naik itu lama-lama nggak ada teman-teman. Kalau lambung kita normal itu ger itu nggak naik, paling tidur. Kalau tidurnya kita nggak jaga itu bisa naik. Makanya tidurnya itu paling bisa itu kita harus tinggi ya teman-teman, setengah duduk lah gitu. Kalau kita sejajar pasti lambungnya naik ke atas ya, jadinya nggak enak aja, jadinya ya panas juga, tenggorokan juga jadi mengganjal, di mulut asam pahit ya gitu sebetulnya. Itu yang saya alami. Tapi kalau cuman itu sih, asal lambungnya nggak perih, nggak melilit, nggak sakit, itu nggak apa-apa. Paling kita cukup minumin air putih hangat itu bakalan membaik lagi teman-teman. Itu cara-cara saya dengan cara alami, dengan cara metode saya mengikuti mentor saya dengan cara alami, tidak menggunakan obat dan tidak menggunakan herbal, dengan cara minum air putih hangat, sering makan, jaga 3P-nya, jaga pola pikirnya, jaga pola tidurnya, kita pola makannya, minumnya kita jaga, insya Allah teman-teman sembuh. Kenapa saya bisa bilang yakin sembuh? Karena saya sudah melakukan itu semua teman-teman. Udah banyak yang pada sembuh seperti mengikuti metode ini. Kalau teman-teman mau mengikuti cara saya, silakan monggo. Tapi kalau teman-teman masih aman nyaman dengan obat-obatan ya silakan. Karena saya kenapa pakai alami? Saya udah bosen makan obat, minum obat dan herbal selama 3 tahun teman-teman, tidak kunjung membaik yang saya rasakan waktu itu. Dan saya juga ekonomi saya sudah menurun. Kenapa saya melakukan ini dengan cara alami? Karena tidak menggunakan modal, tidak akan mengeluarkan uang ya teman-teman. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun ini saya sudah sembuh, udah bisa makan apa aja, udah bisa kemana aja, pikiran saya udah normal lagi, dan saya tidak ada ya namanya keliengan, yang mau oleng, yang mau jatuh, yang itulah, yang itu alhamdulillah udah nggak ada. Tapi awal-awal dulu pernah masih colek masih ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi.
karena di lambung kita, di pencernaan saya itu sudah normal lagi, udah makannya udah biasa lagi ya teman-teman. Itu yang saya alami selama ini, sudah membaik ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau teman-teman mau sembuh, mau ikutin cara saya, silakan. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya buat teman-teman. Ini hanya tip aja, sharing aja kita. Karena di sini saya ini bukan seorang dokter, bukan seorang ahli psikolog atau ahli penyakit dalam. Saya ini hanya orang biasa, sama dengan teman-teman, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung ini, orang yang pernah mengalami terkena asam lambung selama bertahun-tahun, selama 3 tahun yang saya alami. Oke, buat teman-teman, saya harapkan lagi buat teman-teman, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya mohon dibantu di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu untuk berkembang lagi video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri aja video saya sampai di sini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.